Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang malam, dan selamat bermimpi indah bagi yang mau sudah siap-siap untuk beristirahat. Oke teman-teman, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita dapat. Oke, bertemu lagi dengan saya Nora. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya ketika mengikuti sebagai anggota dari KPPS luar negeri pemilu 2024. Tetapi sebelum saya menceritakan pengalaman saya lebih lanjut, saya akan berbagi informasi apa sih syarat-syarat kita menjadi petugas KPPS pemilu 2024. Di situ sudah tertera berdasarkan KPU nomor 8 tahun 2022, pasal 35 ayat 1 yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon anggota KPPS pemilu 2024. Yang pastinya, 1, warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Sebagai warga negara Indonesia, pastinya dia setia dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan mempunyai integritas yang tinggi, berkepribadian yang baik, kejujuran, dan pastinya keadilan juga melekat dalam diri kita. Dan kita tidak menjadi anggota partai politik manapun, jadi bebas ya. Terus berdomisili di wilayah KPPS yang kita akan ikuti, dan pastinya sehat jasmani rohani, bebas dari narkotika. Terus pendidikan minimal sekolah SMA atau sederajat, dan tidak pernah dipenjara. Dan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan seperti surat pendaftaran sudah pasti kita dapat dari KPU ya. Terus fotokopi KTP. Di sini saya kemarin dengan memakai paspor dan work permit. Terus fotokopi ijazah saya dari SD, SMP, SMA, karena saya lulus sampai SMA saja ya guys ya. Dan surat pernyataan bermaterai yang untuk pemenuhan persyaratan sudah disediakan. Terus surat keterangan jasmani yang tadi tertera, kita udah sehat dan kita perlu check up, dan ada surat keterangan untuk persyaratannya. Terus daftar riwayat hidup kita, di mana kita isi kita pernah berorganisasi di mana dan menjabat sebagai apa, dan atau prestasi-prestasi kita selama misalnya selama di sekolah atau selama ikut organisasi tersebut, dan pastinya foto yang tidak ketinggalan. Nah, ini syarat-syarat menjadi bagian dari KPPS pemilu 2024. Dan untuk selain itu, kita juga diharapkan untuk konsisten dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Di situ tadi juga udah dijelaskan jujur, adil, dan berintegritas tinggi. Kalau kita tidak mempunyai waktu konsisten, kita tidak bisa. Karena apa? Di situ juga setelah kita diterima sebagai KPPS LN, kita dibagi timetable ya, semacam timetable. Di situ hari apa ada pengarahan apa gitu, sesuai dengan tugas-tugas kita. Dimana KPPS LN di sini saya bertugas sebagai yang di TPS, dimana ada yang bagian dari itu ada yang mencatat pemilih,
Di situ kita pasti sudah tahu kan teman-teman yang kemarin datang ke embasi. Di situ terdaftar dulu, kita cocokkan dulu sesuai dengan apa tuh? Ini tugas-tugas KPPSLN ya. Nah, di situ kita sudah diberikan tugas-tugas begitu, dan kemarin, dan ada juga tadi mengenai check up kan, dan kita harus sehat jasmani dan rohani. Di situ karena saya tidak check up by dokter pribadi private, so di embasi disediakan mereka untuk check up di sana. Dan alhamdulillah saya kemarin pulang tanggal 14 Januari saya ke embasi check up, dan alhamdulillah hasilnya good dan fit ya. Dan setelah itu kita ada pengarahan juga, dimana saya kan sebagai KPPSLN tanggal 4 ada semacam pelantikan dan sumpah kita untuk melaksanakan tugas kita. Dimana di sini kita ada, sebelum ada pelantikan itu kita ada semacam sumpah, sudah saya sediakan di VT sebelumnya ya guys ya. Nah itu sumpah, contoh sumpahnya itu, tapi itu benar-benar kita ucapkan di situ sesuai dengan agama kita masing-masing. Ada yang beragama Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Islam, dan semuanya sama. Nanti saya update ya, karena belum saya update kali ya. Dan di situ juga kita diterangkan apa tugas-tugas kita. Tadi juga saya sudah cakap gimana setiap TPS itu ada sekitar 7 orang dan dibagi-bagi tugasnya. Yang pertama untuk mencatat para pemilih atau yang pencoblos, daftar-daftar gitu ya, dan sebagainya. Dan setelah itu hari Minggu itu tanggal 4 Februari itu kita tanggal 7 Februari Rabu, di situ kita dari pihak KPU mengundang kita untuk membantu menyiapkan apa-apa aja sih yang harus kita siapkan untuk nanti tanggal 11 Februari. Di situ saya datang dari pagi jam 9 sampai lumayan ya, tapi nggak malam banget ya, kalau nggak salah sampai jam 9 saya pulang, jam 8 udah selesai. Di situ saya membantu menghitung kembali surat suara susu yang sudah ditetapkan ya. Misalnya seperti ya TPS 052 ada sekitar 984 surat suara kalau nggak salah ya, saya lupa, 984 atau 974 surat suara. Di situ kita susun, kita hitung sesuai dengan misalkan pemilihan paslon 1, 2, 3 dan DPRD, dimana harus sama. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang ada undangan itu nanti saya jelaskan lagi ya. Nah di situ saya membantu itu yang hari Rabu. I think aku juga ada live juga ya, pulangnya atau apa ya. Nah itu aku ada live juga. Untuk lebih jelasnya juga boleh cek di Facebook saya Nora. Oke, nanti kita sambung lagi. Sampai di sini ya syarat-syarat KPPS luar negeri pemilu 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video berikutnya ya teman-teman. Bye-bye, selamat berehat, bekerja, semangat demi keluarga yang tersayang.